Penyebab dan cara mengatasi channel limbata mager agar mau responsif seperti ini, berikut caranya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini ya guys ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara mengatasi channel limbata mager. Nah, sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini, klik tombol merah yang ada di bawah, dan jangan lupa aktifkan loncengnya guys, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya. Dan biar nanti jelas dan gak salah paham, tolong jangan di skip videonya, oke. Jadi di sini saya punya contoh channel limbata mager ya. Bisa kalian lihat, kira-kira begitu kondisinya. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya. Limbatanya mager, nggak mau respon, bahkan sampai nggak mau makan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini penyebabnya guys, yaitu limbatanya masih stres. Dan biasanya saat limbata stres itu badannya belang-belang, nggak ada respon, bahkan cenderung takut. Bahkan lebih parahnya sampai kuncup dan gak mau makan guys. Nah, penyebab limbata stres itu karena mungkin dia belum adaptasi dengan suhu air yang baru, lingkungan yang baru, dan masih takut sama orang. Jadi kita butuh penanganan awal yang baik saat kita pelihara limbatanya. Karena biasanya kalau penanganan awal kita pelihara itu kurang baik, misalnya langsung dilatih prering dan lain sebagainya, itu rata-rata walaupun sudah lama kita pelihara tetap aja masih mager guys. Karena gini guys, kondisi limbata yang baru masuk tank itu kan stres ya. Nah, kalau saat masih stres itu digoda-goda, apalagi dikasih kaca, itu pasti nggak bakalan mau respon guys, malah nanti tambah takut, tambah stres. Contoh nih, kita coba limbata ini kita kasih kaca guys, kita lihat. Nah kan dia masih takut, masih mundur-mundur. Nah, kalau terus dipaksa kayak gini setiap hari, pasti limbatanya makin takut, makin stres guys. Jadinya ya tetap aja mager terus limbatanya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya agar limbatanya itu bisa nggak stres lagi dan mau responsif? Oke, langsung kita bahas. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan dikarantina dulu guys. Tapi kok udah dikarantina masih tetap mager? Nah, mungkin ada yang kurang atau salah saat kalian karantina limbatanya. Jadi limbatanya masih tetap mager walaupun sudah dikarantina. Nah, di sini saya akan berikan cara karantinanya biar limbatanya itu nggak mager lagi, nggak takut orang lagi, dan mau responsif. Jadi nanti saat dipindah ke tank utamanya itu berpotensi lebih cepat adaptasinya. Oh ya, cara ini bertahap ya, jadi tolong jangan di skip biar nggak salah paham. Oke, yang pertama saat karantina kalian cukup menggunakan tank kecil asal nggak terlalu kekecilan. Contoh ini saya menggunakan tank ukuran 30 x 20 x 20. Jadi panjangnya itu 30, lebarnya 20, dan tingginya juga 20 cm. Ini sudah cukup untuk karantina limbata yang ukurannya di bawah 10 cm. Dan kalau limbatanya itu di atas 10 cm, tank yang ukuran segini udah nggak cukup guys. Jadi membutuhkan tank yang lebih besar. Menyesuaikan aja dengan ukuran limbatanya. Dan untuk pasir, saran saya tetap dikasih. Kalian bisa pakai pasir malang seperti ini, atau mau ditambah batu-batu kecil kayak gini, atau enggak juga bebas ya, sesuai selera kalian. Nah, dan untuk tanknya jangan dikasih lampu ya. Ini saya kasih lampu cuma biar kelihatan aja guys. Kemudian untuk airnya saya menggunakan air sumur. Dan ini saya nggak kasih daun ketapang ya. Tapi jika kalian mau kasih daun ketapang juga nggak apa-apa, asal sedikit aja. Jangan banyak-banyak, jangan sampai coklat pekat gitu ya, tipis aja. Terus juga airnya jangan tinggi-tinggi ya, sekitar separuh lebih dari tanknya. Selanjutnya, tank karantina ini ditaruh di tempat yang gak rame atau yang gak sering dilewati orang. Contohnya kamar itu bisa, atau di mana yang penting gak banyak orang. Tapi tetap tiap hari kita cek, kita pantau perkembangan channel limbatanya. Tujuannya biar nanti limbatanya nggak kagetan saat berada di lingkungan rumah yang banyak orangnya. Jadi biar nanti limbatanya bisa lebih mudah dalam beradaptasi di tank utamanya. Paham ya?
Dan selanjutnya kalau limbatannya baru masuk di tank utamanya, itu jangan digoda-goda dulu guys. Kalau misalnya masih stres, kita biarkan saja 1-2 hari. Tapi tetap kita pantau, kita cek dia masih stres atau enggak. Tandanya atau ciri-ciri kalau limbatannya udah berkurang stresnya adalah badannya itu enggak belang-belang lagi. Nah, jika sudah seperti itu, coba dikasih makan pakai pakan hidup. Contohnya kayak jangkrik atau ulat hongkong. Tapi kalau limbatannya masih nggak mau makan, coba puasakan dulu. Asal limbatannya nggak sakit, itu aman aja kalau dipuasain. Dipuasain dulu selama 1-2 hari, baru coba dikasih makan lagi. Nah, dan kalau sudah mau makan, baru kalian boleh coba ajak interaksi pelan-pelan. Seperti ini contohnya. Kalian bisa goda-goda pakai mainan karet seperti ini. Nah kan sekarang kondisinya udah sedikit mau respon punya saya ini, tapi belum responsif banget. Nah kalau masih seperti ini, kita coba pancing dulu menggunakan pakan hidup guys. Contohnya di sini saya menggunakan jangkrik sebagai pancingan, biar dia responnya tambah bagus guys. Nah kita lihat. Nah kan dia responnya tambah galak, tapi masih kurang. Langsung masukin dulu aja. Nah langsung mau dimakan ya guys ya. Nah kalau udah seperti itu, kita tunggu sebentar biar dia telan dulu, baru kita goda lagi pakai mainan karetnya guys. Kita coba lagi goda seperti ini. Nah kan channel limbatannya responnya tambah bagus dan tambah galak. Nah kalau udah mau responsif seperti ini, itu tanpa pakan pun dia udah mau respon guys. Nah lihat responnya udah mulai stabil. Ya kira-kira kayak gitu aja guys ajak interaksinya. Tinggal kalian ulang-ulang aja sampai limbatannya tuh bener-bener responsif kalau kita ajak interaksi. Nah kalau kalian ajak interaksi setiap hari, itu nanti perlahan-lahan limbatannya akan terbiasa sama kita guys, dan nggak takut lagi sama orang ya. Diulang-ulang aja sampai responnya tambah bagus dan stresnya udah hilang. Biasanya ya kalau mental bawaan limbatannya itu bagus, itu cuma beberapa hari karantina kayak gini aja udah hilang stresnya dan udah bagus responnya guys. Jadi kalau mau dipindah ke tank utamanya itu udah aman ya. Nah kalau misalkan mental bawaan limbatannya itu kurang bagus, mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 minggu guys. Nah kalau misalkan dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu masih belum adaptasi, masih belum mau respon, ya saran saya nggak apa-apa dipindah ke tank utamanya. Cuma ya mungkin akan memakan waktu agak lama guys untuk adaptasi di tank utamanya ya. Oke, setelah beberapa hari, sekarang limbata punya saya ini sudah hilang stresnya guys. Tuh ya, responnya udah bagus ya, udah responsif banget. Walaupun digoda dari kejauhan aja, dia udah mulai responsif banget kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan, belang-belang di badannya karena stres itu juga udah mulai hilang ya, nggak kelihatan. Nah saat limbatannya udah seperti ini, responnya udah bagus dan nggak stres, ini udah bisa banget buat dipindah ke tank utamanya atau ke tank yang lebih besar. Tapi saat dipindah ke tank utamanya juga bukan berarti langsung aktif ya, tetap butuh penyesuaian, butuh adaptasi sama air dan tanknya yang baru. Tapi intinya kalau limbata saat masih di karantina itu udah kayak gini, udah nggak stres dan udah mau respon, itu nantinya saat pindah ke tank utamanya, limbatanya itu akan lebih mudah dalam beradaptasi. Jadi kalau udah di tank utamanya, kita tinggal lanjutin aja buat latih dia agar mau prearing guys. Karena di karantina kan dia belum dilatih prearing ya. Jadi saat di tank utamanya ini baru kita coba buat latih dia agar mau prearing guys. Nah jadi kesimpulannya, untuk mengatasi channel limbata yang mager itu kayak gini ya. Intinya selama karantina itu asalkan limbatanya udah nggak terlalu stres dan udah mau makan, kalian tinggal ajak interaksi kayak tadi aja. Tapi kalau misalkan masih stres banget, dideketin aja masih takut, itu sebaiknya jangan diajak interaksi dulu ya guys ya. Kita biarin aja di tank karantinanya biar dia lebih beradaptasi dulu. Nah sekiranya dia udah nggak takut kalau dideketin, itu baru kita kasih makan dan sambil diajak interaksi ya. Kira-kira intinya seperti itu guys. Paham ya? Oh iya guys, saya ingatkan cara tadi itu menurut pendapat saya ya. Jadi boleh ditiru boleh enggak. Dan kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan juga maaf misalkan ada penjelasan kata yang kurang jelas dan kurang dimengerti ya guys ya. Oke, saya rasa segini aja untuk video kali ini.
Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini ya. Semoga video ini cukup bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.